Jalan-jalan sama aku di Kota Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengajak kalian mengenal sejarah dari beberapa museum di Kota Tua, tepatnya di DKI Jakarta. Untuk museum pertama yang kita kunjungi adalah Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Bertepatan di Gedung Red Panjastiti, awalnya museum ini merupakan balai seni rupa yang diresmikan oleh Wakil Presiden Adam Malik pada tahun 1976. Kemudian tahun 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan satu sisi Gedung Red Panjastiti sebagai museum keramik. Seiring bertambahnya koleksi keramik yang semakin beragam, Balai Seni Rupa pun digabung dengan Museum Keramik dan diresmikan pada tahun 1990 sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik. Jauh sebelumnya, gedung ini merupakan kantor pengadilan Belanda, bahkan sempat juga dijadikan asrama penyimpanan alat-alat militer oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949. Gedung ini juga sempat berganti nama menjadi Koto Hoin pada saat pendudukan Jepang di tahun 1942. Dalam sejarahnya, museum ini pernah mengalami revolusi besar pada tahun 1995. Proses ini memberikan tatanan yang lebih modern dan memadukan tradisi dengan nuansa kontemporer. Sekarang, museum yang berada di bawah naungan Dinas DKI Jakarta ini bukan hanya menjadi tempat menjelajahi karya seni rupa loh, tapi juga menjadi pusat pembelajaran dan apresiasi seni rupa. Demi memastikan kelestarian karya seni yang rentan terhadap kerusakan akibat faktor cuaca dan waktu, pengolahan museum pun kerap melakukan pemeliharaan koleksi seni hingga gedung museum. Museum ini menyimpan lebih dari 1.800 karya seni rupa termasuk lukisan, patung, dan karya seni kontemporer. Pengunjung dapat menyaksikan evolusi seni Indonesia dari berbagai periode, mulai dari seni klasik hingga modern. Koleksi lukisan di galeri museum dikelompokkan dalam beberapa ruangan berdasarkan periode. Di antaranya ada masa Raden Saleh, masa Hindia Jelita, penduduk Jepang, hingga zaman modern yang berisi karya-karya seni lukis baru mulai dari 1960 sampai sekarang. Selain itu, museum ini juga menampilkan beragam keramik dari berbagai negara, mulai dari abad 16 sampai dengan abad 20, di antaranya keramik dari Thailand, Tiongkok, Jepang, Vietnam, dan Eropa. Ada pula koleksi seni rupa lainnya, yang jumlahnya sekitar 500 karya, meliputi sketsa, batik tulis, grafis, patung, dan totem kayu. Museum ini buka setiap hari Selasa hingga Minggu serta tanggal merah, mulai dari pukul 9 pagi sampai 3 sore. Tidak hanya memberikan hiburan visual, tetapi juga wawasan mendalam tentang keindahan dan keberagaman budaya Indonesia. Baiklah, setelah kita mengenal Museum Keramik dan Seni Rupa, kita akan lanjut ke museum kedua, yaitu Museum Wayang. Dilansir dari situs Asosiasi Museum Indonesia,
Bangunan Museum Wayang dulunya merupakan sebuah gereja tua yang didirikan oleh VOC dalam tahun 1640 dengan nama De Oude Hollands Kerk. Kemudian, gedung tersebut berfungsi sebagai tempat peribadahan penduduk sipil dan tentara Belanda yang tinggal di Batavia, Jakarta sampai tahun 1732. Lalu, pada tahun 1733, gereja tersebut berubah nama menjadi The New Hollands Kerk yang berdiri sampai tahun 1808. Kemudian, bangunan tersebut hancur akibat gempa bumi. Setelah dibedah, bangunan itu diserahkan kepada Kerk Oud Batavia untuk dijadikan museum yang diberikan nama The Oud Batavia Museum atau Museum Batavia Lama. 12 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1957, pemerintah menyerahkan gedung Museum Batavia Lama kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia. Nama bangunan itu Museum Jakarta Lama, yang kemudian berubah menjadi Museum Jakarta pada tahun 1960. Dan pada tahun 1968, Museum Jakarta kemudian diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu Museum Jakarta berubah menjadi Museum Wayang yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Gedung Museum Wayang berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Jakarta Barat. Museum ini berada di kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Jam buka museum ini berpukul dari jam 9 pagi sampai 3 siang. Museum Wayang menampilkan berbagai koleksi yang sangat menarik, seperti wayang kulit, wayang golek, wayang revolusi, wayang gedong, wayang sungket atau mainan, lukisan, topeng-topeng, boneka, patung kayu, dan gamelan. Baiklah, itu adalah museum kedua yang kita kenali sejarahnya. Sekarang kita berlanjut ke museum ketiga, yaitu Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat. Bangunan ini dulunya merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn. Bangunan ini merupakan istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Dan pada tanggal 10 Juli tahun 1710, bangunan gedung Balai Kota diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck sesuai dengan prasasti yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Pada awal berdirinya, gedung ini berfungsi sebagai Balai Kota dan Dewan Pengadilan. Pada tahun 1925 sampai dengan 1942, gedung ini digunakan sebagai kantor Provinsi Jawa Barat. Dan pada tahun 1942 sampai dengan 1945 digunakan sebagai markas Dai Nippon. Setelah kemerdekaan 1945 sampai dengan 1963 digunakan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat, dan pada tahun 1964 digunakan sebagai markas TNI Kodim 0503 Jakarta Barat. Dan pada tahun 1972 diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta yang kemudian diperbaiki dan digunakan sebagai Museum Sejarah Jakarta yang diresmikan oleh Gubernur DKI Bapak Ali Sadikin pada tanggal 30 Maret
1974. Museum ini biasanya buka dari hari Selasa sampai Minggu pada pukul 9 pagi sampai 3 sore. Baiklah, sepertinya sudah cukup kita mengenal sejarah-sejarah museum di Kota Tua. Dan selain itu, apakah kalian tahu kalau di Kota Tua ini kita bisa menikmati banyak sekali makanan-makanan ringan, entah dari luar daerah ataupun dari dalam daerah. Juga terdapat banyak sekali toko-toko yang terjejer di sepanjang jalan menuju ke museum-museum tersebut. Kalian bisa menikmati juga berjalan-jalan sambil menaiki sepeda-sepeda yang disewakan di Kota Tua tersebut. Setelah kita berjalan-jalan mengelilingi Kota Tua Jakarta, apa kalian tertarik untuk pergi bersama keluarga kalian? Karena tidak hanya dapat menikmati liburan, di sana kita juga dapat mempelajari sejarah Kota Tua itu dibangun. Baiklah, sepertinya sudah mulai petang. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman.